Halo amigos parantos kumaha mangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang akan melanjutkan alur Magi Labyrinth of Magic, di mana pada part ini akan menceritakan petualangan Aladin dan kawan-kawan untuk memasuki sebuah dungeon bernama Zagan. Berhasilkah mereka menaklukkan dungeon tersebut? Tanpa basa-basi lagi, langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Yumuraiha yang menggunakan sihir airnya untuk membuktikan jika Sinbad nggak bersalah. Di mana air itu lalu membentuk dua tubuh yang dibuat dari Ruk Sinbad dan juga sang putri. Di sana ditunjukkan jika sang putri saat itu dibuat pingsan oleh seseorang sementara Sinbad sedang tidur di kamarnya sendiri. Hingga kemudian keduanya dibuat seakan-akan tidur bersama oleh seseorang yang beruntungnya nggak terjadi apapun di antara keduanya sampai pagi hari. Kobun nggak percaya pada sihir Yumuraiha yang ia sangka sang penyihir air udah memanipulasi kejadian tadi. Akan tetapi sang putri mempercayainya dan langsung meminta maaf pada Sinbad karena udah menuduh sang raja yang enggak-enggak. Di sini akhirnya terbongkar jika yang terjadi pada Sinbad dan Kogyoku nggak lain adalah perbuatan Kobun sendiri dengan dibantu oleh dua orang prajurit. Yang jahatnya, pria itu ingin sang putri menikah dengan Sinbad agar ia bisa menguasai Shinria dari balik bayang-bayang. Walau begitu, Kobun juga punya alasan lain di mana ia yang sangat loyal pada sang putri ingin Kogyoku menikahi pria idamannya. Konyolnya, dua prajurit yang membantu rencana Kobun lalu malah jujur di hadapan semua orang, membuat si Kobun hampir ditangkap oleh pasukan Shinria. Nggak diduga, Hakuryu meminta maaf untuk Kobun membuat nyawa pria itu bisa terselamatkan. Setelahnya, Hakuryu berbincang dengan Sinbad di mana sang pangeran Kau terlihat mengagumi Raja Shinria saat melihatnya berani berbincang dengan tegas dengan sang kaisar. Walau saat itu Sinbad melakukannya untuk kerajaan lain yaitu Balbad. Bahkan ia memberitahu jika di Kau ada organisasi yang hidup dalam bayang-bayang kekaisaran dan saat ini sedang menargetkan Shinria. Sinbad bertanya kenapa Hakuryu memberikan informasi sepenting itu kepadanya, dan yang mengejutkan sang pangeran bilang jika ia ingin menghancurkan kekaisaran Kau. Karena itu, Hakuryu meminta Sinbad meminjamkan kekuatannya untuk menghancurkan Kau. Namun Sinbad bilang untuk saat ini lebih baik sang pangeran memfokuskan diri untuk belajar di Shinria. Sambil pergi, Sinbad juga bilang kalau ia ingin memperkenalkan Hakuryu pada si Alibaba. Keesokan harinya, Aladin terus berlatih sihir bersama Yumuraiha, begitupun Alibaba yang juga berlatih ditemani Sarkan. Sarkan memberitahu Alibaba jika bentuk dari Masou sang pangeran gak cocok dengan gaya teknik berpedangnya. Namun Sarkan bilang ada cara yang cocok dengan Masou si Alibaba, walau sang pangeran harus memikirkan cara itu sendiri. Siang harinya, Morgiana menemui Aladin dan Alibaba, di mana saat itu ia udah mengubah bentuk rantai kakinya jadi lebih indah. Bahkan saat dipakai malah lebih mirip perhiasan yang biasa dipakai menari. Aladin lalu bertanya bagaimana caranya Morgiana akan menggunakan rantai kaki itu sebagai senjata, yang ternyata Morgiana pun masih bingung cara untuk menggunakannya. Aladin dan Alibaba lalu mengingatkan jika Morgiana sangat membantu mereka dalam pertarungan dan diibaratkan seperti sayap untuk keduanya, membuat Morgiana memikirkan sesuatu hingga nggak lama Hakuryu dan Kogyoku datang menemui mereka semua atas perintah Sinbad. Hakuryu bersikap sopan dan berterima kasih pada Aladin karena udah menyelamatkan kakaknya yang nggak lain adalah Ren Hakuei waktu di klan Koga. Begitupun Kogyoku yang meminta maaf karena udah berselisih dengan Aladin CS waktu pertemuan di Balbad. Walau kocaknya si Kogyoku terlihat nggak ikhlas dan masih marah pada Aladin. Hakuryu lalu berkata pada Alibaba nggak apa-apa bila Alibaba membencinya karena kekaisaran Kau yang udah menduduki Balbad. Yang anehnya, Alibaba lalu mendengar suara seorang pria yang memintanya untuk membenci Hakuryu, bersamaan dengannya yang merasakan sakit dari bekas luka yang pernah digigit ular waktu di Balbad. Karena itu, Alibaba pun dibawa ke ruang kesehatan dan saat Sinbad datang, dari tanda hitam tadi lalu si pedagang senjata keluar yang katanya selama ini ia bersembunyi dalam lengan Alibaba agar bisa masuk ke Shinria.
Sinbad langsung menebas pria itu sampai tubuhnya sendiri terkena darah dari si pedagang senjata. Yang anehnya, pria itu bisa beregenerasi sementara tubuh Sinbad yang terkena darah katanya udah diberikan kutukan agar Sinbad jatuh dalam kegelapan. Begitupun Alibaba yang kini juga punya tanda kutukan di lengannya. Mereka lalu menemui Yamuraiha yang gadis penyihir itu bilang kutukan pada Sinbad dan Alibaba bergerak karena sihir. Yang sulitnya hanya orang yang menggunakan sihirnya lah yang bisa melepas kutukan tersebut. Sinbad lalu bilang jika di sebuah desa bernama Toran ada Dungeon bernama Zagan yang konon bisa menyembuhkan luka atau penyakit apapun. Karena itu ia ingin Alibaba pergi ke sana sementara Sinbad sendiri nggak bisa ikut karena katanya setelah membuat kontrak dengan jin ketujuhnya, Sinbad udah nggak bisa lagi memasuki Dungeon. Hakuryu berkata ia ingin ikut walau Sinbad bilang perjalanan itu bisa berbahaya. Namun Hakuryu bilang ia ingin menaklukkan sebuah Dungeon sejak lama dengan bantuan seorang magi. Mendengar itu, Sinbad pun bertanya, bukankah di Kou ada judal yang suka membantu orang-orang di sana menyelesaikan sebuah Dungeon? Yang Hakuryu jawab, ia nggak mau meminta bantuan dari kekuatan si magi jahat. Perjalanan pun dimulai, anak-anak itu didampingi oleh Pisti untuk menuju ke desa Toran. Nggak lama, kapal mereka diserang oleh seekor monster laut. Beruntung Pisti menunjukkan kekuatannya, di mana ia bisa mengendalikan monster dan membuatnya menjadi jinak. Shin lalu berpindah pada Sinbad dan terbongkar jika ia emang sengaja nggak menghindar dari kutukan si pedagang senjata yang katanya dengan ia terkena kutukan maka anak-anak itu bisa lebih termotivasi untuk bangkit. Balik lagi ke tim Aladin yang akhirnya sampai di pelabuhan desa Toran dan di sana mereka bertemu dengan dua orang yang entah kenapa langsung menatap ke arah Aladin begitu pertama kali berjumpa. Setelahnya mereka juga bertemu seorang gadis cilik yang berkata ia ingin ikut ke Dungeon karena mau menyelamatkan orang tuanya. Yang katanya orang tuanya udah diambil oleh Zagan karena nggak seperti Dungeon lainnya. Dungeon Zagan konon suka melahap orang yang mendekatinya. Alibaba langsung menolak karena hal itu bisa sangat berbahaya untuk sang gadis. Namun Hakuryu berjanji kalau ia yang akan menyelamatkan kedua orang dari anak tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan tanpa Pisti menggunakan perahu kecil, di mana di sana Morgiana akhirnya memutuskan memakai rantai kakinya sebagai gelang hingga nggak lama mereka pun tiba di Zagan dan langsung diikat oleh sebuah benang yang keluar dari Dungeon tersebut yang auto menarik mereka masuk ke dalamnya. Keempatnya akhirnya masuk ke Dungeon di mana di dalam Zagan terlihat ada sebuah pohon yang sangat besar. Mereka pun langsung menaiki pohon tersebut untuk mencari jalan menuju ruang harta yang terdapat di dalam Dungeon-nya. Aladin dan kawan-kawan pun lalu membuka sebuah pintu di mana di dalamnya terdapat kura-kura kecil yang bisa berbicara. Nggak hanya kura-kura, karena di pintu lain pun terdapat banyak jenis hewan dan tanaman yang bisa berbicara juga, membuat mereka sibuk meladeni makhluk-makhluk aneh tersebut. Aladin melarang Hakuryu menyerang karena katanya makhluk-makhluk itu cuma marah disebabkan oleh mereka yang udah membuka pintu rumah makhluk itu tanpa izin. Hingga nggak lama Morgiana menemukan satu pintu yang benar-benar mengarah langsung ke dalam Dungeon. Di dalamnya mereka bertemu dengan beruang raksasa dan bunga-bunga yang bisa bernyanyi. Sang beruang pun langsung menyerang membuat Morgiana terpaksa melawan makhluk besar tersebut. Alibaba ikut membantu, begitupun Aladin yang menyerang beruang itu dengan sihir panasnya. Di pintu selanjutnya, mereka pun tiba di sebuah hutan di mana pada batang-batang pohon di hutan itu terlihat banyak manusia yang udah diubah menempel pada pohon-pohon tersebut. Sang jin yang bernama Zagan, sang penguasa kekuatan bumi pun akhirnya menampakkan diri, di mana ia mengatakan jika manusia-manusia yang ada di sana nggak lain adalah penduduk Toran yang ia jadikan sebagai bibit dari tanamannya. Pohon-pohon di sana ternyata bisa tumbuh karena menyerap magoi dari manusia, membuat Hakuryu teringat ia harus menyelamatkan orang tua dari gadis di pelabuhan tadi. Hakuryu mencoba membebaskan salah satu penduduk, namun ia nggak bisa melakukannya. Yang Zagan bilang mereka hanya bisa dibebaskan oleh kekuatan sihirnya aja. Nggak seperti jin lain yang membantu dan mendampingi kandidat raja, Zagan ternyata sangat membenci manusia. Karena itu ia punya hobi aneh untuk menyiksa para manusia tersebut. Nggak diduga, Zagan juga udah menangkap si gadis pelabuhan karena ternyata ia mengikuti Aladin CS secara diam-diam. Zagan lalu menantang tim Aladin untuk menyelesaikan Dungeon-nya dan membuat pintu untuk sampai ke ruang harta.
Mereka pun langsung memasuki ruangan baru di mana di sana terdapat kotak-kotak berwarna hitam yang harus dilewati untuk sampai di seberang ruangan. Namun tiba-tiba terdengar nyanyian lagi yang ternyata makhluk-makhluk dalam Dungeon menjadi buas saat mendengar nyanyian dari Zagan tersebut. Hakuryu mencoba melawan namun ia sama sekali nggak bisa menyerang makhluk berkekuatan sihir, hingga Alibaba menggunakan amonnya untuk bertarung dengan makhluk-makhluk aneh tersebut. Karena sihir hanya bisa dilawan oleh sihir, Aladin pun menggunakan sihir api untuk membasmi anak buah Zagan, namun para makhluk aneh itu bisa bergabung jadi raksasa, membuat Aladin memberikan apinya pada pedang Amon yang berhasil menebas raksasa tersebut. Mereka pun berhasil sampai di seberang, sementara Hakuryu kesal karena dirinya sama sekali nggak bisa membantu. Sampai di perjalanan, ia berkata jika ada ujian lagi maka Aladin dan kawan-kawan nggak boleh membantunya. Nggak diduga, Zagan yang memperhatikan mereka dari sebuah ruangan, punya ide untuk membagi tim Aladin dalam dua kelompok, di mana Morgiana dipindahkan bersama Hakuryu. Kacaunya, Hakuryu tetap aja melarang Morgiana membantunya hingga tiba-tiba salah satu patung golem yang ada di tempat mereka hidup dengan sendirinya. Zagan memberitahu jika makhluk-makhluk ciptaannya hanya bisa dikalahkan dengan sihir yang gawatnya dari Morgiana ataupun Hakuryu sama sekali nggak bisa menggunakannya. Mengejutkannya, Hakuryu ternyata punya teknik energi ki yang dengan menyalurkan energi itu ke senjatanya ia berhasil menebas lawannya. Sementara di ruangan lain saat itu Aladin dan Alibaba bekerja sama dan udah berhasil mengalahkan semua musuh mereka. Balik lagi ke Hakuryu yang kesulitan melawan semua golem karena energi ki ternyata menggunakan kekuatan mago yang bisa mengurangi daya hidup sang pangeran. Namun ia nggak mau menyerah dan berkata pada Morgiana ia nggak peduli walau kekuatannya bisa memperpendek daya hidupnya sendiri. Ia lagi-lagi melarang Morgiana membantu, namun sang Fanalis yang tahu Hakuryu udah kelelahan nggak mau mendengar dan berkata sang pangeran nggak boleh mati karena pasti ada seseorang yang menyayangi sang pangeran dan sedang menunggu kepulangannya. Pintarnya, sang Fanalis yang tahu ia nggak bisa menghancurkan golem dengan kekuatan kakinya aja melempar salah satu golem ke arah golem lainnya sampai hancur. Sementara Hakuryu yang kelelahan lalu nggak sadarkan diri. Hakuryu lalu memimpikan masa lalunya saat ia kecil dan sedang berlari di tengah kebakaran. Di sana ia diberi pesan oleh seorang pria yang meminta Hakuryu harus terus bertarung, dan juga seorang wanita yang meminta sang pangeran agar terus menjadi kuat. Saat Hakuryu tersadar, keempatnya udah kembali bersama, di mana di sana Zagan memanasi keadaan dengan bilang Hakuryu menghambat tim Aladin karena dirinya selalu ditolong oleh orang lain dan menjadi beban tim. Kocaknya, Hakuryu menanggapi ejekan Zagan dengan menangis. Dan melihat itu, Alibaba berkata ia nggak bisa membenci Hakuryu dan mengingat jika Hakuryu mirip dengannya waktu di Balbad yang sempat nggak mau menerima bantuan dari Aladin juga Morgiana. Alibaba mencoba membangkitkan semangat Hakuryu dengan berkata nggak ada salahnya meminjam kekuatan orang lain karena dengan begitu akan lebih banyak orang yang bisa mereka selamatkan. Di mana ia nggak mau kehilangan siapapun lagi seperti saat dirinya kehilangan Kasim. Alibaba juga mengingatkan jika Hakuryu nggak sendiri membuat sang pangeran kau sadar dan mau meminta bantuan pada teman-temannya untuk bertarung bersama. Sementara di sisi lain saat itu Judal udah tiba di Sindria. Juda langsung menyerang dengan petirnya untuk menembus penghalang yang selama ini melindungi kota itu. Jafar meladeni Judal walau kekuatannya bukanlah lawan untuk sang magi jahat. Sinbad yang mendengar keributan itu pun lalu menemui Judal. Judal datang untuk menanyakan bukankah aneh jika ada magi baru terlahir lagi di dunia, karena sejak dulu konon jumlah magi nggak lebih dari 3 orang dan selama ini selain dirinya udah ada 2 magi lain, di mana berarti Aladin merupakan magi yang keempat. Apalagi Aladin punya kekuatan aneh yang nggak pernah ia lihat, di mana kekuatan itu membuat petinggi Al-Sarmen menginginkannya. Judal juga bertanya apa maksud dan tujuan Sinbad berteman dengan Aladin karena ia juga mengaku ingin bekerja sama dengan Sinbad, di mana katanya Judal dulunya juga adalah korban dari Al-Sarmen dan ia tahu hal itu karena Aladin udah menunjukkan masa lalunya. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye bye.